Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun Ascension Sect juga terletak di domain Qianwood, tapi itu tidak terletak di utara, dan juga tidak berada di selatan. Tekipi yang jelas, itu sangat jauh dari hutan Qianwood Selatan. Menambahkan pada faktanya bahwa Tanah Suci Martialism adalah tempat yang sangat besar, meskipun ada formasi teleportasi kuno, tapi masih perlu bagi Chu Feng dan si Kong Zixing menghabiskan beberapa hari untuk tiba di Sekte Ascension. Pada saat ini, Chu Feng dan si Kong Zixing akhirnya memasuki wilayah Sekte Kenaikan. Sekte itu memiliki kekuatan yang sangat mengesankan nan megah. Lokasi di mana Sekte Kenaikan didirikan, itu berada di kisaran Gunung Ascension. The Ascension Mountain Range adalah pegunungan yang sangat luas dan indah. Tempat itu memiliki gunung yang menembus ke awan, dan air terjun yang sangat panjang dan tak berujung. Namun yang paling penting adalah, di sana ada jenis burung khusus di pegunungan Ascension Mountain yang disebut burung Ascension. Seekor burung Ascension dewasa dapat tumbuh hingga 10 meter. Mereka bukan binatang buas, dan hanya bisa dianggap sebagai burung biasa. Tapi mereka memiliki kecepatan yang ekstrim, dan dijinakkan sebagai tunggangan oleh Sekte Ascension. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai fitur yang berbeda dari Sekte Ascension. Pada saat ini, jauh di atas pegunungan yang berbaris, itu terdapat banyak istana elegan sejauh mata memandang. Menambahkan pada burung Ascension yang kadang-kadang terbang melewati mereka, dan awan putih besar yang melayang di atas istana, Sekte Ascension ini muncul seperti dunia abadi dari satu tatapan saja. Bahkan bagi orang biasa, Sekte Ascension hanyalah tanah immortal. Adapun orang-orang yang bisa berlatih di sana, mereka semua adalah immortal yang memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun Ascension Sekte memiliki janji dengan hutan Qianwood Selatan, ia tidak pernah berinteraksi dengan hutan Qianwood Selatan selama bertahun-tahun. Namun karena si Kong Zixing adalah kepala Akademi Hutan Qianwood Selatan, dan juga memiliki kultivasi kaisar setengah bela diri, ketika mereka tiba di Sekte Ascension, para tetua di sana menyambut mereka dengan sopan. Kepala Akademi Si Kong, sejak kamu mengunjungi Sekte Ascension kami 78 tahun yang lalu, ini adalah kedua kalinya kamu datang ke Sekte Ascension kami. Kamu benar-benar pengunjung yang jarang, ucap seorang tetua. Orang yang menerima Si Kong Zixing dan Chu Feng adalah tetua manajemen. Meskipun dia hanya seorang tetua manajemen, tapi dia juga memiliki kultivasi seorang kaisar setengah bela diri. Menambahkan faktanya bahwa statusnya dalam Sekte Kenaikan sangat tinggi, ia pun tidak memperlakukan si Kong Zixing dengan sangat hormat. Tapi ia juga memperlakukan si Kong Zixing dengan ramah, itu sebagai seseorang yang berdiri sejajar dengannya. Ah, Tetua Zhou, ingatanmu benar-benar luar biasa. Pada saat itu, Tetua Zhou hanya seorang dewa bela diri. Namun sekarang, kamu sudah menjadi kaisar setengah bela diri. Kemajuan semacam ini benar-benar menyebabkan yang lama ini memerah karena malu. Si Kong Zixing tertawa pahit dengan sedikit mengejek dirinya sendiri. Itu benar. Pada waktu itu, aku hanyalah seorang murid rendahan. Dan sekarang, aku telah berhasil menjadi tetua manajemen. Namun, itu semua berkat kultivasi dari Sekte Kenaikan kami. Kalau tidak mungkin bagi aku untuk mendapatkan pencapaian seperti saat ini. Kata Tetua Zhou dengan sedikit bangga. Meskipun itu mungkin terjadi, tapi masih diperlukan bagi Tetua Zhou untuk memiliki bakat luar biasa. Kalau tidak peduli berapa banyak yang mereka ajukan untuk mengolahmu, dan masih tidak mungkin bagimu untuk mencapai tingkat kaisar setengah bela diri, tambah si Kong Zixing untuk melengkapi pernyataan Tetua Zhou. Apa yang dikatakan Kepala Akademi Si Kong juga benar. Dari murid-murid generasi aku memang yang paling menonjol, ucap Tetua Zhou. Dipuji oleh si Kong Zixing sedemikian rupa, ekspresi puas diri di wajah Tetua Zhou menjadi lebih jelas. Adapun sikapnya terhadap si Kong Zixing, itu juga menjadi lebih ramah. Dia bahkan berinisiatif untuk bertanya,
Kepala Akademisi Kong, aku tahu dengan pasti bahwa kamu adalah orang yang tidak mengunjungi tempat tanpa alasan. Bolehkah aku tahu apa yang membawamu ke sekte kenaikan kita hari ini? Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Meskipun aku hanya tetua manajemen sekarang, tapi aku masih bisa dianggap memiliki kekuatan. Jika ada sesuatu yang bisa aku bantu, aku pasti akan melakukannya, ucap Tetua Zhou. Karena Tetua Zhou mengatakannya seperti ini, maka aku juga tidak akan bertele-tele. Sebenarnya, alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk pagoda hutan Qianwood Selatan. Ucap si Kong Zixing yang tidak mau repot-repot membuat Tetua Zhou dalam ketegangan. Dia pun langsung menyebutkan tujuannya datang ke sini. Oh, pagoda hutan Qianwood Selatan ya, gumamnya. Mendengar kata-kata itu, mata Tetua Zhou bersinar. Dan setelah itu, dia kemudian berkata, jika ingatanku benar, Kepala Akademisi Kong telah datang ke sekte kenaikan kita terakhir kali, itu untuk pagoda hutan Qianwood Selatan juga. Namun sepertinya, murid yang kamu bawa waktu itu telah gagal. Apakah kamu berencana untuk meminta murid ini mencobanya kali ini? Ucap Tetua Zhou. Sudah jelas, Tetua Zhou tahu tentang makna di balik pagoda hutan Qianwood Selatan. Jadi, dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Peringkat 1 Martial King. Dia memang jauh lebih luar biasa daripada murid yang kamu bawa pada saat itu. Paling tidak, usianya jauh lebih muda, ucap Tetua Zhou. Setelah memeriksa Chu Feng, Tetua Zhou memperlihatkan ekspresi yang sedikit terkejut di matanya. Kami memang datang untuk tujuan pagoda hutan Qianwood Selatan. Mungkin Tetua Zhou bisa, ucap Kepala Akademisi Kong yang tampaknya menjadi agak pendiam. Meskipun pagoda hutan Qianwood Selatan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur hutan Qianwood Selatan, tapi itu bagaimanapun juga terletak di wilayah Sekte Ascension sekarang. Jika Sekte Ascension menolak untuk mengizinkan mereka masuk, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Dengan demikian, si Kong Zixing saat ini benar-benar menggunakan jenis nada memohon akan kebaikan, dan menurunkan derajatnya sendiri. Wah, Kepala Akademisi Kong, kata-kata macam apa itu? Meskipun aku hanya tetua manajemen, tapi aku masih tahu tentang janji di antara leluhur kita. Kepala Akademisi Kong, silahkan ikuti aku, ucap Tetua Zhou sambil tersenyum, dan kemudian berbalik untuk memimpin jalan. Melihat bahwa Tetua Zhou memutuskan untuk membantu, Kepala Akademisi Kong menghela napas lega. Dia kemudian mengirim transmisi suaranya kepada Chu Feng. Chu Feng, Sekte Ascension berbeda dari Biara Orion. Meskipun masalah ini adalah janji yang telah disiapkan oleh leluhur kita, tapi tetap saja kita datang untuk meminta bantuan kepada mereka. Ditambah lagi, berapa tahun telah berlalu. Ini juga bukan pertama kalinya bagi hutan Qianwood Selatan kami, untuk membawa orang ke sini untuk pagoda hutan Qianwood Selatan. Namun hingga saat ini, tidak ada yang bisa mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda hutan Qianwood Selatan. Dengan demikian, akan normal bagi sekte kenaikan untuk memandang rendah kita. Kecuali kamu bisa mendapatkan kenang-kenangan itu, maka mereka akan berhenti memandang rendah kami. Jadi, jika mereka membuat hal-hal sulit bagi kita nanti, itu juga akan normal, ucap Kepala Sikong. Senior Sikong, junior ini mengerti. Ketika berdiri di bawah atap, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Junior ini tahu kapan harus bertahan, dan kapan ia harus menyerang. Namun pada saat-saat ketika aku seharusnya tidak bertahan, junior ini pasti tidak akan bertahan. Aku memiliki garis dasar dan kehormatan aku sendiri. Ucap Chu Feng yang tahu maksud yang si Kong Zixing ingin katakan kepadanya, dan dia ingin agar dirinya menahan temperamennya. Mendengar jawaban Chu Feng, si Kong Zixing tidak repot-repot mengatakan hal lain. Di bawah bimbingan Tetua Zhou, Chu Feng akhirnya melihat apa yang disebut pagoda hutan Qianwood Selatan. Itu adalah pagoda kuno yang sangat biasa. Paling tidak, ketika melihat dari permukaan, itu tampak sangat biasa. Namun berbeda dengan Chu Feng tahu bahwa pagoda kuno ini sangat luar biasa.
Itu adalah formasi yang sangat besar dan kuat, dan mengandung kekuatan yang sangat hebat. Terlebih lagi pada saat ini, formasi besar itu sudah digunakan oleh seseorang, dan menyebabkan formasi besar diperpanjang dari pagoda kuno. Pada saat ini, ada 99 inti formasi di atas formasi besar itu. Inti formasi itu mampu memperoleh energi dari dalam pagoda kuno. Setelah disempurnakan oleh formasi yang sangat besar, energi yang berasal dari pagoda kuno dapat digunakan untuk meredam dan melatih tubuh. Pada saat ini, dalam 99 inti formasi, itu ada yang duduk 99 anak muda. Ada laki-laki dan perempuan di antara kelompok anak muda ini. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat kuat, karena secara praktis semuanya adalah ahli raja bela diri. 3 di antara mereka bahkan memiliki kultivasi peringkat 3 raja bela diri. Tanpa berpikir lebih jauh, Chu Feng tahu bahwa ini harus menjadi murid inti dari Sekte Kenaikan. Jika menilai dari kualitas mereka, mereka tampaknya sedikit lebih kuat daripada murid-murid biara Orion. Jelaslah bahwa Sekte Ascension menggunakan pagoda hutan Qianwood Selatan, yang dibangun oleh Kepala Akademi Baili untuk melatih dan mengembangkan murid-murid mereka. Namun, ini adalah sesuatu yang bisa ditoleransi Chu Feng. Lagi pula, pagoda hutan Qianwood Selatan didirikan di dalam wilayah Sekte Ascension. Karena mengandung energi yang sangat kuat di dalamnya, itu adalah keberkahan bagi Sekte Kenaikan untuk mencoba memanfaatkannya. Namun yang tidak bisa ia toleransi adalah, bahwa pintu pagoda hutan Qianwood Selatan dibiarkan terbuka lebar. Ini berarti, bahwa tidak hanya orang-orang Sekte Kenaikan saja yang menggunakan pagoda hutan Qianwood Selatan untuk berlatih, mereka bahkan bisa masuk dan meninggalkan pagoda hutan Qianwood Selatan seperti yang mereka inginkan. Perilaku semacam ini, itu seperti tidak menghormati hutan Qianwood Selatan. Itu benar-benar agak berlebihan. Namun setelah mempertimbangkan situasi mereka saat ini, Chu Feng memutuskan untuk menanggungnya, dan tidak mengatakan banyak tentang itu. Tapi sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah kepala Si Kong Zixing. Ketika dia melihat ke arah kepala Si Kong Zixing, dia menemukan bahwa ekspresi Si Kong Zixing juga tidak sedap dipandang. Selain itu, Chu Feng dapat mengatakan bahwa formasi telah dibuat belum lama ini. Dengan demikian, pagoda hutan Qianwood Selatan yang digunakan oleh murid-murid Ascension Sect untuk berlatih, itu adalah sesuatu yang jelas tidak diketahui oleh Si Kong Zixing. Namun pada saat ini, Tetua Zhou benar-benar mengabaikan perasaan Chu Feng dan Si Kong Zixing. Dengan nada yang sangat acuh tak acuh, dia pun berkata, "Oh iya, aku hampir lupa. Waktu ini adalah waktu pelatihan untuk murid inti Ascension Sect kami. Mohon tunggu sebentar," ucap Tetua Zhou. "Tetua Zhou, berapa lama kita harus menunggu?" tanya kepala Si Kong Zixing. "Mungkin sebelum senja," jawab Tetua Zhou. "Sebelum senja?" seru kepala Si Kong. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertegun. Orang harus tahu bahwa matahari baru saja terbit. Untuk menunggu sampai senja, bukankah itu menunggu sepanjang hari? "Tetua Zhou, kita hanya perlu memasuki pagoda hutan Qianwood Selatan. Kami juga tidak akan mempengaruhi pelatihan mereka. Bisakah kita untuk memasukinya sekarang?" tanya Chu Feng. Aku khawatir kamu tidak bisa. Setelah formasi ini diaktifkan, mereka tidak bisa gelisah sama sekali. Jika mereka gelisah, akan sangat mudah bagi mereka untuk merusak tubuh mereka. Masalah seperti itu bukan tanggung jawab yang bisa aku tanggung, Tetua Zhou menolak dengan sangat tegas. Pada saat ini, Chu Feng ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Si Kong Zixing bergegas untuk mengatakan, "Selama pelatihan, keselamatan seseorang adalah yang paling penting. Kita bisa menunggu di sini," ucap kepala Si Kong. Kepala sekolah Si Kong sangat masuk akal. "Karena ini masalahnya, kalian berdua dapat terus menunggu di sini. Karena aku masih punya masalah untuk diurus, jadi aku tidak bisa menemani kalian berdua," ucap Tetua Zhou. Setelah Tetua Zhou mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan pergi. Sebelum dia meninggalkan tempat itu, dia bahkan melirik Chu Feng.
Ini sudah jelas bahwa dia merasa sedikit tidak senang dengan apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya. Adalah satu hal bagi Sekmaster mereka untuk tidak datang dan menyapa kami, dan lain hal lagi untuk tetua manajemen belaka, dia ternyata menjadi sesombong ini. Cih, hutan Cianwood Selatanmu benar-benar dipandang rendah oleh orang lain. Pada saat ini, si ratu tidak dapat menonton dengan iseng lagi dan segera berbicara. Tenang saja, karena aku telah memasuki hutan Cianwood Selatan, aku sekarang menjadi murid hutan Cianwood Selatan. Pasti akan ada masanya di mana aku akan membuat orang-orang yang memandang rendah hutan Cianwood Selatan kami, dan menyesali perbuatan mereka. Kata Chu Feng. Heh, aku ini tahu tentang kemampuanmu. Selama pertumbuhan kamu berlanjut, hanya sekte Ascension belaka seperti ini juga tidak layak dilakukan. Tapi aku benar-benar tidak mengerti dengan kentut tua yang bernama Baili Xuankong. Tidakkah akan baik-baik saja, jika dia secara langsung mengajarkan keterampilan dan teknik kepada murid-murid Southern Cianwood Forest? Kenapa juga dia harus membuat hal-hal begitu menyusahkan? Kata si ratu dengan sangat bingung. Mungkin kecemerlangan senior Baili. Mungkin saja dia tidak yakin, apakah hutan Cianwood Selatan dapat menunggu sampai hari di mana orang yang dia harapkan itu akan muncul. Mungkin itulah menjadi alasannya, mengapa dia tidak mengembangkan hutan Cianwood Selatan secara berlebihan. Alasan mengapa dia membuat semua ini merepotkan, itu sebenarnya cukup sederhana. Bukannya dia tidak meninggalkan apapun. Sebagai gantinya, semua yang telah ditinggalkannya hanya dapat diperoleh oleh orang yang dia tunggu-tunggu. Kata Chu Feng. Baiklah. Ratumu ini akan menunggu penampilan kamu. Aku harap kamu tidak mengecewakan kentut tua Baili Xuankong. Hehehe, ucap si ratu sambil tertawa dengan manis, dan kemudian berhenti berbicara lagi. Setelah ini, Chu Feng memulai perjalanan panjang menunggu dengan si Kong Zixing. Karena kenyataannya bahwa tempat ini adalah daerah terlarang di mana para tetua dan murid biasa tidak diizinkan masuk, maka penantian mereka ternyata cukup sunyi dan nyaman. Akhirnya, matahari mulai terbenam ke arah barat. Warna matahari terbenam yang menyala itu mulai muncul dari ufuk barat. Pada saat ini, 99 murid dari Sekte Ascension yang matanya tertutup, kini mulai membuka mata mereka. Formasinya juga berhenti, dan pelatihan mereka pun selesai. Siapa kalian berdua? Mengapa kalian berada di sini? Tanya para murid itu. Ketika mereka melihat Chu Feng dan si Kong Zixing, ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Namun dengan segera, kejutan itu diganti dengan kewaspadaan. Teman-teman kecil, yang lama ini adalah Kepala Akademi Hutan Cianwood Selatan, si Kong Zixing. Adapun dia adalah murid aku, Chu Feng, ucap Kepala si Kong dan memperkenalkan Chu Feng. Oh, jadi itu sebenarnya Kepala Akademi Hutan Cianwood Selatan, si Kong Senior. Apakah ada sesuatu yang membawa kalian berdua ke sini? Tanya murid itu lagi. Setelah mengetahui identitas si Kong Zixing, sikap para murid ini menjadi sedikit lebih baik. Paling tidak, mereka tidak lagi menjadi waspada. Namun, nada mereka tidak mengandung jejak rasa hormat terhadap seorang tetua. Sepertinya mereka sedang berbicara dengan seseorang dari generasi mereka. Teman-teman kecil, kita telah datang ke sini sehingga murid sekte aku Chu Feng ini, dia bisa masuk ke pagoda hutan Cianwood Selatan untuk mengambil item, kata si Kong Zixing. Pagoda hutan Cianwood Selatan, senior si Kong, mungkin kamu salah. Pagoda hutan Cianwood Selatan ini adalah area terlarang Ascension Sect kami. Orang luar tidak diizinkan untuk memasukinya. Kata seorang murid di peringkat 2 Martial King. Apa? Area terlarang Ascension Sect kamu? Mungkinkah Sect Master kamu belum memberitahu kamu siapa yang membangun pagoda hutan Cianwood Selatan ini? Mungkinkah kamu semua tidak bisa melihat nama pagodanya? Nama pagoda itu adalah pagoda hutan Cianwood Selatan. Melihat ini, Chu Feng bertanya dengan suara keras. Pagoda hutan Cianwood Selatan dibangun oleh Kepala Akademi pertama hutan Cianwood Selatan kamu, Baili Xuankong. Namun, apa hubungannya ini dengan hutan Cianwood Selatan kamu? Murid yang sama itu menanggapi.
Karena tempat ini dibangun oleh leluhur hutan Qianwood Selatan kami, itu tentu saja milik hutan Qianwood Selatan kami, jawab Chu Feng. Kata-kata yang kamu ucapkan itu salah. Harta di dunia ini tidak terhitung jumlahnya. Namun, terlepas dari siapa yang menciptakan hartanya, maka kepemilikan terletak pada siapa yang memiliki harta tersebut. Saat ini, pagoda hutan Qianwood Selatan ini terletak di Sek Ascension kami, dan bukan di hutan Qianwood Selatan kamu. Bagi kamu untuk mengatakan bahwa pagoda hutan Qianwood Selatan ini adalah milik kamu, mengapa kamu tidak melanjutkan dan mengatakan bahwa seluruh sekte kenaikan kita adalah milik kamu? Sanggah murid itu dengan suara dingin. Betul sekali. Kami pernah melihat orang yang tak tahu malu sebelumnya, tetapi kami belum pernah melihat seseorang yang benar-benar laling tak tahu malu seperti kamu, ucap murid lainnya. Pada saat ini, 99 murid menyajikan semua ekspresi yang tidak menyenangkan, dan mereka benar-benar mulai menghina Chu Feng di depan umum. Selain itu, ketika mereka berbicara, mereka berdiri dalam dua baris dan memblokir pintu masuk pagoda hutan Qianwood Selatan. Teman-teman kecil, siapapun pemilik pagoda hutan Qianwood Selatan ini, itu adalah sesuatu yang diketahui oleh Sek Master kamu, dan bukan sesuatu yang kamu semua bisa putuskan. Hari ini, aku datang ke sini setelah mendapat persetujuan Tetua Zhou. Teman-teman kecil, aku meminta kamu semua untuk minggir. Tepat pada saat ini, Sikong Zaixing segera berbicara. Pada saat ini, nadanya tidak lagi baik hati seperti sebelumnya. Suaranya bahkan mengandung jejak kemarahan. Itu karena, dia tidak berharap bahwa sementara para tetua di sini tidak mempersulit mereka, tapi para murid benar-benar melakukannya. Dengan perbedaan antara murid-murid ini dan kekuatan serta statusnya, mereka seharusnya tidak melakukan sesuatu seperti ini. Namun, mereka benar-benar menggunakan cara yang menyesatkan untuk menyatakan bahwa pagoda hutan Qianwood Selatan adalah milik mereka. Hal ini benar-benar membuat Sikong Zaixing tidak bisa mentolerirnya lagi. Tetua Zhou, seru para murid itu. Setelah mendengar nama Tetua Zhou, para murid itu terkejut. Namun, mereka tidak menjadi takut. Tapi sebaliknya, mereka malah berkata, "Kami tidak bisa hanya percaya pada kata-katamu saja. Karena kamu mengatakan Tetua Zhou yang membawa kamu ke sini, maka kalian pergi dan bawa Tetua Zhou kemari. Jika Tetua Zhou benar-benar setuju untuk membiarkan kamu semua masuk, maka kami juga akan menyingkir dan membiarkan kamu masuk. Tapi jika tidak, kami tidak akan membiarkan kamu masuk ke pagoda hutan Qianwood Selatan." "Kalian semua," gertak kepala Sikong. Mendengar kata-kata itu, bahkan Sikong Zaixing menjadi sangat marah. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk bertahan. Dia kemudian berbalik ke arah Chu Feng dan berkata, "Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," ucap kepala Sikong. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Sikong Zaixing bergerak dan terbang keluar. Dia kemungkinan besar pergi untuk mencari Tetua Zhou. "Chu Feng, lihatlah perilaku moral seperti apa yang dimiliki para murid ini. Tetua Zhou itu sudah tahu tentang sifat mereka. Baginya untuk tidak menjelaskan kepada mereka serta membawa kalian berdua ke sini, dan kemudian pergi tepat setelahnya, menurut pendapat aku dia sengaja membuat hal-hal sulit bagi kalian berdua. Seperti yang diharapkan, sekte kenaikan ini tidak mudah untuk ditangani. Jangan bicarakan tentang apakah mereka akan mematuhi janji leluhur mereka setelah kamu mendapatkan kenang-kenangan itu, sepertinya mereka menolak untuk memberi kamu kesempatan untuk mendapatkan kenang-kenangan itu," kata si ratu. Itu tidak apa-apa. Aku memiliki caraku sendiri," balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum. Segera, rasa dingin melintas di matanya. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, lalu mengepakkan gaunnya, dan memunculkan formasi spiritual emas yang agung. Dengan beberapa gerakan lagi dari Chu Feng, istana pembentukan spiritual yang sangat besar muncul di luar pagoda hutan Qianwood Selatan. Apa yang orang itu lakukan? Para murid dari Sekte Ascension terkejut dengan tindakan Chu Feng. "Hei, hentikan gerakanmu. Kamu ingin apakan tempat ini? Kamu harus tahu, bahwa tempat ini adalah area terlarang Ascension Sek kami.
Ini bukanlah tempat di mana kamu dapat dengan santai membuat formasi spiritual. Bahkan ada orang yang mulai langsung mengkritik Chu Feng, dan bahkan memiliki niat untuk bertindak untuk menghentikannya. Namun sayangnya, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Hanya ketika dia benar-benar selesai membangun istana pembentukan spiritualnya, dia pun berjalan ke gerbang istana, dan berkata sambil menunjuk ke kelompok murid Ascension Sekte. Kalian para sampah yang percaya diri kalian sempurna, apakah kalian berani masuk, tantang Chu Feng? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.